Saya Anissa Rohman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang poligami dari mata kuliah Hukum Islam. Dan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang poligami. Apa itu poligami? Poligami adalah sistem perkawinan yang dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya yang bersama dalam waktu yang bersamaan. Dan menurut antropologi sosial, poligami adalah merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu pria maupun wanita, atau lebih dari satu istri sesuai dengan lawan jenisnya. Hal ini merupakan atau hal ini adalah hal yang berlawanan dengan asas yang berada di Indonesia, yaitu asas monogami. Poligami berarti seorang pria yang memiliki lebih dari satu orang istri dalam satu ikatan pernikahan. Kebolehan poligami dalam syariat Islam merupakan sebuah produk hukum yang sifatnya diakui atau ihmdai atau diakui dengan para ulama, di mana dengan berlandaskan dengan ayat-ayat dan riwayat-riwayat yang terlebih dahulu yang telah dipraktikkan oleh kaum muslimin yang hidup sebelumnya dan dimufakati oleh semua mazhab Islam. Poligami telah dan terus berkembang di lingkungan masyarakat, juga termaksud hal yang diterima oleh beberapa agama samawi. Lalu, dalil yang paling penting pada permasalahan poligami yaitu pada surat An-Nisa ayat 3, di mana berdasarkan ayat ini maksimal poligami adalah memiliki 4 orang istri. Dan tentunya dengan syarat-syarat tertentu, yaitu yang harus bersikap adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya. Lalu, poligami dalam Islam terbatas pada poligami seorang pria muslim diizinkan menikahi lebih dari satu wanita, sedangkan poliandri di Indonesia atau di agama Islam itu diharamkan. Lalu apa latar belakang masalah dari poligami ini? Poligami adalah mengawini beberapa wanita atau istri di waktu yang bersamaan. Berpoligami berarti menjalankan atau melakukan poligami. Istilah poligami sama dengan poligini, yaitu mengawini wanita dalam waktu yang bersamaan. Islam juga memperbolehkan poligami atau memiliki istri lebih dari satu dengan batasan maksimal yaitu 4 orang istri. Walaupun pada masa sekarang poligami adalah sebuah fenomena sosial di dalam lingkungan masyarakat, di mana fenomena ini telah mencapai kontroversinya pada masa ini. Begitu banyak tanggapan-tanggapan dari halayak masyarakat yang berbeda-beda pendapat. Ada yang pro ataupun ada yang kontra dengan masalah poligami ini. Masalah poligami ini bukanlah masalah baru lagi di lingkungan kita atau di lingkungan masyarakat. Poligami begitu banyak pertentangannya, yang sebagian besar dinilai karena perbedaan di antara masyarakat dengan memandang poligami itu sendiri. Namun, poligami juga merupakan salah satu cara untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang buruk, yaitu dari perbuatan zina. Dan poligami juga adalah merupakan cara terbaik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal yang tidak diinginkan yaitu berbuat zina, dari sebagian orang temperamen yang memiliki hasrat besar dalam seksnya. Contohnya
Contohnya yaitu seorang pria atau seorang suami yang memiliki nafsu seks yang begitu tinggi dan lalu ia pergi ke tempat pelacur atau pergi ke tempat yang tidak diperbolehkan, maka dari itu, daripada melakukan hal yang tidak diinginkan seperti itu, maka diperbolehkannya berpoligami dengan syarat harus berlaku adil. Namun, pada asasnya dan seharusnya pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang istri hanya diperbolehkan memiliki seorang pria atau seorang suami. Dan tetapi juga pengadilan agama memperbolehkan seorang suami untuk beristri lebih dari satu, namun harus dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lalu di sini saya juga akan membahas pokok-pokok masalah dari poligami, yaitu bagaimanakah poligami menurut Al-Quran. Poligami menurut Al-Quran yaitu terdapat pada surat An-Nisa ayat 3 yang artinya, dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil atas hak-hak perempuan anak yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu sukai dan kamu senangi, 2, 3, atau 4. Dan jika kamu tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuatnya aniaya. Hal itu tersebut terdapat pada surat An-Nisa ayat 3. Lalu selain surat An-Nisa ayat 3, ada juga surat An-Nisa ayat 129 yang artinya, dan kamu tidak akan sekali-kali dapat berlaku adil meskipun kamu akan atau ingin melakukan hal tersebut. Dalam kedua ayat tersebut tidak ada pertentangannya, dan ayat pertama pun tidak dinas oleh ayat yang kedua. Akan tetapi ayat tersebut menuntut akan hal sikap adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya kelak. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah poligami menurut Al-Hadis? Poligami menurut Al-Hadis yaitu dalam hadis Darul Huni. Sesungguhnya kakeknya yaitu Haris bin Qais telah memeluk agama Islam, namun beliau memiliki 8 orang istri. Lalu ia datang kepada Rasulullah atau Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepadanya untuk memilih 4 dari 8 orang istri tersebut. Lalu dalam hadis Nabi Muhammad SAW berkata, menyebutkan ganjaran bagi seorang laki-laki atau seorang suami yang tidak dapat berlaku adil, yaitu dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai 2 orang istri lalu memberatkan salah satunya, maka ia akan datang di hari kiamat kelak, punggungnya akan miring sebelah. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Hibban. Lalu hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, yaitu sungguh aku tidak mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang halal, akan tetapi demi Allah aku tidak akan berkumpul dengan putri Rasul Allah dan anak perempuan musuh Allah pada seorang laki-laki selamanya. Apa maksud dari hadis ini? Yaitu maksudnya pendapat paling tepat yang menafsirkan, yaitu
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan bahwa putri Rasul atau putri Ali mengharamkan untuk mengumpulkan dengan perempuan Abu Jahal karena akan menyakiti hati beliau, dan menyakiti hati beliau hukumnya haram. Meskipun perbuatan itu adalah mubah, namun jika menyakiti hati Rasul itu tidak diperbolehkan. Lalu bagaimanakah poligami menurut pendapat para hukum Islam, yaitu klasik dan kontemporer? Menurut jumhur ulama, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal yang berpendapat pada bahwa ayat Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3 memiliki konsekuensi hukum mubah seperti halnya makan dan minum. Sedangkan mazhab Al-Zahiri berpendapat bahwa konsekuensinya hukum mubah secara mutlak yang tidak lagi dikriminalisasi. Maksud saya korinamasa, yang sesekali untuk memakruhkan dan sesekali juga untuk mengharamkan hal tersebut. Jumhur ulama dan Al-Zahiri berpendapat dan sepakat bahwa seorang pria hanya boleh memiliki 4 orang istri maksimalnya. Namun berbeda dengan mazhab Syiah, yaitu berpendapat bahwa seorang laki-laki atau seorang suami boleh memperistri lebih dari 4 dengan waktu yang bersamaan. Sebab menurut aliran ini tentang ayat Al-Quran itu ditafsirkan bahwa 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9. Namun fuqaha dan ahli bahasa berpendapat bahwa 2, 3, 4 itu bukanlah penjumlahan, melainkan penyebutan bilangannya saja. Oleh karena itu, maksud ayat tersebut bukan penjumlahan, tetapi hanya penyebutan bilangannya saja. Mengenai dengan jumlah memiliki istri, seorang suami hanya diperbolehkan 4 orang istri dalam Islam. Jika lebih dari 4 orang istri, tidak diperbolehkan dan harus memilih 4 di antara mereka. Lalu bagaimanakah poligami menurut pakar hukum Islam kontemporer, yaitu dalam pandangan Syahrur Muhammad yang dikenal sebagai tokoh pemikir muslim? Syahrur berpendapat bahwa dalam surat An-Nisa ayat 3, yaitu yang pertama itu fil al-kam, yang maksudnya adalah seorang pria minimum memiliki 1 orang istri dan tidak mungkin seorang pria memiliki 11 istri, dan maksimal memiliki seorang istri adalah 4 orang istri. Lalu fil al-kai, yaitu kualitas. Yang dimaksud kualitas di sini adalah apakah perempuan itu masih perawan atau sudah janda. Lalu pendapat yang kedua yaitu menurut Nas Abu Zaid, yaitu tentang poligami. Ia mengharamkan adanya poligami dengan memberikan 3 fokus pembahasan dan tidak tanpa memberikan dispensasi apapun itu dalam kondisi maupun kondisi darurat. Hukum ini diambil dari maksud signifikasi ayat Al-Quran yang saling terkaitan mengenai ketentuan hal poligami ini tersebut. Lalu bagaimanakah poligami menurut hukum positif? Poligami menurut hukum positif di Indonesia terdapat pada pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini yaitu menganut asas monogami. Oleh karena itu, ada kemungkinan seorang pria atau seorang suami menikahi lebih dari 1 istri bisa dikatakan dengan keterpaksaan.
Poligami ini dengan sifatnya tertutup dan diawasi oleh pengadilan agama. Yang walaupun poligami ini diperbolehkan dalam undang-undang yang mengisyaratkan bahwa poligami ini adalah prinsip menutup pintu terbuka. Artinya, pintu tidak akan terbuka jika memang tidak diperlukan, dan dalam hal dan keadaan tertentu pintu itu terbuka. Mengenai prosedur seorang suami yang akan atau yang ingin melakukan poligami diatur juga dalam undang-undang atau diatur dalam PP nomor 19 tahun 1975 pada pasal 40, 41, 42, dan 43 yang menjelaskan seorang suami yang ingin melakukan poligami. Yang di dalamnya yaitu menjelaskan jika seorang ingin melakukan atau jika seorang laki-laki atau suami yang ingin melakukan poligami, maka harus mengajukan kepada pengadilan agama. Maka pengadilan agama pun akan memeriksa berkas-berkas yang telah diajukan oleh seorang suami atau seorang pria yang telah mengajukan hal tersebut. Pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pengadilan agama akan memberikan izin kepada seorang suami jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Yang kedua yaitu jika seorang istri tidak dapat memberikan keturunan. Yang ketiga yaitu jika seorang istri cacat lahir atau maksudnya cacat badan atau memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Maka pengadilan agama pun akan memberikan izin kepada seorang suami yang ingin melakukan poligami tersebut. Namun, dalam kompilasi hukum Islam, syarat-syarat seorang suami yang ingin melakukan poligami yaitu 1. Beristri lebih dari 1 orang pada waktu yang bersamaan maksimal dengan 4 orang istri. Yang kedua yaitu seorang suami harus bersikap adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya kelak nanti. Dan di sini jelas bahwa asas monogami di Indonesia yaitu. Lalu, apakah ada kasus poligami di pengadilan? Ya, tentu ada. Saya mengambil kasus poligami yaitu Aagim. Aagim ingin berpoligami lalu ia meminta izin kepada seorang istri dan mengajukan kepada pengadilan agama. Lalu pengadilan agama telah memberikan izin untuk Aagim berpoligami karena ia telah memenuhi syarat. Yang pertama yaitu ia cukup dengan hal ekonomi dan ia mampu bersikap adil. Lalu yang kedua yaitu ia telah mendapatkan izin dari seorang istrinya yaitu Teh Nini. Lalu Aagim hanya memperbolehkan poligami kepada seseorang yang telah didaftarkannya kepada pengadilan agama, dan Aagim pun telah menikahi yaitu yang bernama Rin. Lalu kesimpulannya, pada semua hal-hal yang tadi saya sebutkan yang dimaksud poligami ini adalah kesimpulannya itu dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud poligami ini adalah perkawinan seorang pria yang mengawini lebih dari seorang wanita dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud dengan poligami di dalam masyarakat yaitu adalah poligami. Dalam masalah Islam, poligami juga tidak serta-merta diperbolehkan dan masih juga dalam konteks pertimbangan. Hal ini terbukti dalam ayat-ayat ataupun riwayat-riwayat yang dijadikan dasar atau sumber hukum dalam perkara
Poligami sendiri juga terikat syarat-syarat dan aturan-aturan serta ketentuan lain yang merupakan kesanggupan, keadilan, dan faktor lainnya yang harus dipenuhi dalam berpoligami. Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria yang dalam waktu bersamaan mengawini seorang wanita yang mengawini lebih dari seorang wanita. Adapun alasan poligami, pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Pria yang berpoligami harus menyikapi atau menyanggupi sikap adil dari segi menafkah lahir batin, materi, atau segi apapun. Sudah selesai saya menjelaskan tentang poligami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya, dan saya pun di sini masih dalam proses belajar.